Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Baiklah, tema kita pada kali ini ialah penentuan cost variable. Nah, kami dari kelompok 6 dengan saya sendiri Suci Destiani sebagai moderator. Saya di sini bersama rekan-rekan saya ada Atika Zahra dan Sebrina Intan Aul. Apa sih yang dimaksud dengan cost variable? Nah, cost variable atau biaya variabel adalah jenis biaya yang besarnya tergantung pada tingkat produksi suatu perusahaan. Biaya ini berubah-ubah sesuai dengan volume kegiatan yang dilakukan. Semakin tinggi volume produksi, semakin besar total cost variabel yang dikeluarkan oleh perusahaan. Salah satu ciri khas cost variabel adalah bahwa total biaya akan berubah dalam proporsi yang sama dengan perubahan volume produksi. Meskipun volume produksi dapat bervariasi, biaya per unit biasanya tetap relatif konstan dalam rentang waktu tertentu. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk mengalokasikan biaya ini dengan cukup mudah kepada departemen operasi yang bersangkutan. Selanjutnya ialah tantangan yang dialami dalam mengelola cost variable. Yang pertama ada fluktuasi harga bahan baku. Harga bahan baku seringkali tidak stabil akibat faktor-faktor seperti perubahan nilai tukar, permintaan global, dan kondisi iklim. Misalnya dalam industri makanan, fluktuasi harga gandum dapat mempengaruhi biaya produksi secara signifikan. Ketidakpastian ini dapat menggerus margin keuntungan dan memaksa perusahaan untuk memilih antara menaikkan harga produk atau menanggung kerugian. Yang kedua ada kompleksitas perhitungan. Menghitung biaya variabel memerlukan pemahaman mendalam tentang berbagai komponen biaya termasuk biaya tenaga kerja dan overhead. Ketidakakuratan dalam perhitungan dapat menyebabkan keputusan yang salah dalam penetapan harga dan perencanaan anggaran yang pada gilirannya dapat mempengaruhi profitabilitas. Yang ketiga ada pengumpulan data yang akurat. Data yang akurat sangat penting untuk mengambil keputusan yang tepat, namun tantangan muncul ketika data tidak tersedia atau sulit diakses, terutama dalam lingkungan yang cepat berubah. Kesalahan dalam pengumpulan data dapat mengarah pada analisis yang keliru dan strategi bisnis yang tidak efektif. Nah, yang keempat ada pemantauan biaya secara real time. Untuk mengelola biaya variabel dengan efektif, perusahaan perlu memantau biaya secara terus-menerus. Namun, banyak perusahaan menghadapi kesulitan dalam menerapkan sistem pemantauan yang efisien dan real time, sehingga mereka tidak dapat merespons perubahan biaya dengan cepat. Dan yang terakhir ada kondisi pasar yang dinamis. Pasar seringkali dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal seperti kebijakan pemerintah, kondisi ekonomi global, dan tren konsumen. Perubahan ini dapat mengubah permintaan dan penawaran secara tiba-tiba, membuat perusahaan kesulitan untuk merencanakan dan menyesuaikan strategi mereka. Baiklah, materi selanjutnya yaitu perbedaan kos tetap dan kos variabel. Kos tetap ini adalah biaya yang jumlahnya tetap konstan terlepas dari tingkat produksi atau penjualan. Biaya ini harus dibayar oleh perusahaan meskipun tidak ada aktivitas produksi yang terjadi. Contoh dari kos tetap termasuk sewa gedung, gaji karyawan tetap, dan biaya asuransi. Kos tetap bersifat jangka panjang dan tidak dipengaruhi oleh fluktuasi volume produksi. Selanjutnya, kos variabel. Kos variabel ini adalah biaya yang berubah secara langsung sebanding dengan tingkat produksi atau penjualan. Contoh dari kos variabel ini adalah biaya bahan baku, upah tenaga kerja langsung, dan biaya distribusi produk. Kos variabel bersifat fleksibel dan dapat disesuaikan dengan perubahan dalam permintaan pasar. Nah, ada beberapa perbedaan utama dalam kos tetap dan kos variabel. Yang pertama, perbedaan melalui karakteristik. Kos tetap ini tidak dipengaruhi oleh volume produksi, bersifat statis dalam jangka pendek, sedangkan kos variabel
berubah secara langsung dengan volume produksi bersifat dinamis. Selanjutnya yang kedua yaitu pengaruh terhadap laba. Kos tetap laba akan meningkat lebih cepat setelah biaya tetap tertutupi oleh pendapatan karena biayanya konstan. Sedangkan kos variabel, laba bersih tergantung pada kontrol biaya variabel per unit produk. Semakin banyak produk yang dijual, semakin tinggi total kos variabelnya. Selanjutnya, yang ketiga perbedaan melalui pengendalian dan manajemen. Kos tetap lebih sulit diubah dalam jangka pendek, memerlukan perencanaan strategis. Sedangkan kos variabel dapat dikendalikan lebih mudah dalam jangka pendek, fleksibel, dan dapat disesuaikan sesuai kebutuhan produksi. Selanjutnya, perbedaan melalui contoh biaya. Kos tetap, contohnya itu seperti sewa gedung, gaji karyawan tetap, dan penyusutan aset tetap. Sedangkan kos variabel contohnya seperti biaya bahan baku, upah lembur, dan komisi penjualan. Materi selanjutnya yaitu komponen kos variabel. Memahami komponen kos variabel sangat penting bagi perusahaan untuk mengelola anggaran dan merencanakan strategi bisnis. Ada beberapa komponen utama dari kos variabel. Yang pertama yaitu bahan baku. Biaya bahan baku mencakup semua pengeluaran untuk bahan mentah yang digunakan dalam proses produksi. Jumlahnya akan meningkat seiring dengan peningkatan volume produksi. Misalnya, jika sebuah perusahaan memproduksi lebih banyak barang, maka biaya untuk membeli bahan baku juga akan bertambah. Selanjutnya yang kedua, tenaga kerja langsung. Ini adalah biaya yang dibayarkan kepada pekerja yang terlibat langsung dalam proses produksi. Upah ini biasanya dihitung berdasarkan jumlah unit yang dihasilkan, sehingga akan bervariasi sesuai dengan tingkat produksi. Selanjutnya yang ketiga yaitu biaya distribusi. Biaya distribusi mencakup pengeluaran untuk mengirimkan produk ke pelanggan atau distributor. Ini termasuk biaya transportasi, upah kurir, dan biaya operasional lainnya yang terkait dengan pengiriman produk. Selanjutnya yang keempat, komisi penjualan. Komisi adalah biaya yang dibayarkan kepada tenaga penjual berdasarkan jumlah produk yang berhasil mereka jual. Ini merupakan contoh kos variabel karena jumlah komisi akan meningkat seiring dengan peningkatan penjualan. Selanjutnya yang kelima yaitu upah lembur. Biaya ini dikeluarkan ketika karyawan bekerja lembur untuk memenuhi target produksi tertentu. Upah lembur dianggap sebagai kos variabel karena hanya dibayarkan saat ada kebutuhan untuk meningkatkan jam kerja. Selanjutnya yang keenam yaitu overhead produksi. Ini mencakup biaya-biaya lainnya yang berhubungan langsung dengan proses produksi, seperti listrik dan air yang digunakan selama proses produksi. Meskipun sebagian besar overhead dapat dianggap tetap, beberapa bagiannya dapat bervariasi tergantung pada tingkat aktivitas. Selanjutnya yang ketujuh yaitu biaya pemasaran dan promosi. Biaya ini berkaitan dengan pengeluaran untuk mempromosikan produk, seperti iklan dan kampanye pemasaran, yang dapat bervariasi sesuai dengan tingkat penjualan dan strategi pemasaran perusahaan. Selanjutnya yaitu rumus dari kos variabel. Rumus dari kos variabel ini memiliki 3 bagian, seperti yang terlihat dalam PPT. Yang pertama yaitu kos variabel total. Kos variabel total ini rumusnya yaitu biaya variabel per unit dikali dengan jumlah unit produksi. Selanjutnya yang kedua, kos variabel per unit. Kos variabel per unit rumusnya yaitu biaya bahan baku ditambah biaya tenaga kerja langsung ditambah biaya overhead variabel. Selanjutnya yang ketiga, laba bersih dengan menggunakan metode kos variabel. Rumusnya yaitu pendapatan dikurang dengan total biaya variabel dan ditambah dengan biaya tetap. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, untuk selanjutnya itu kita masuk ke dalam contoh soal dari kos variabel. Di sini diberikan data dari PT Sukses Makmur yang dimana mereka memproduksi mainan anak-anak. Adapun data keuangannya, jumlah unit yang diproduksinya itu sebanyak 8.000 unit, harga jual per unitnya yaitu 150.000. Lalu dia ada biaya variabel per unitnya, yang dimana terdiri dari biaya bahan baku langsung yaitu sebanyak 50.000, biaya tenaga kerja langsung sebanyak 20.000, lalu untuk biaya overhead variabelnya yaitu sebanyak 10.000.
Dan diberikan juga data biaya tetap per tahunnya, yaitu biaya overhead tetapnya sebanyak 300 juta, lalu biaya pemasaran tetapnya yaitu 100 juta. Nah, dari data yang telah diberikan, maka kita harus menentukan yang pertama adalah total biaya variabel per unitnya, yang kedua menentukan total biaya variabel untuk seluruh produksi, dan yang ketiga adalah laba bersih dengan metode cost variable atau variable costing. Nah, untuk penyelesaian yang pertama yaitu adalah menghitung total biaya variabel per unit. Untuk menentukan biaya dari variabel per unit sama dengan biaya bahan baku ditambah biaya tenaga kerja langsung ditambah dengan biaya overhead variabel. Nah, kita masukkanlah datanya. Untuk nilai dari biaya bahan bakunya itu adalah 50.000 ditambah dengan biaya tenaga kerja langsungnya yaitu 20.000 ditambah dengan biaya overhead variabelnya yaitu adalah 10.000. Maka untuk nilai dari biaya variabel per unitnya adalah 80.000. Nah, yang kedua yaitu adalah menentukan biaya variabel untuk seluruh produksinya. Untuk mencari nilai dari cost variabel totalnya yaitu sama dengan biaya variabel per unit dikali dengan jumlah unit produksi, yaitu 80.000 dikali 8.000. Maka nilai dari cost variabel totalnya yaitu sebanyak 640 juta. Nah, yang terakhir adalah menghitung laba bersih metode cost variable. Sebelum menentukan laba bersihnya, yaitu kita perlu mencari nilai dari pendapatan dan biaya tetapnya. Untuk mencari nilai pendapatan, yaitu harga jual per unit dikali dengan jumlah unit produksi, yaitu 150.000 dikali 8.000, maka hasilnya yaitu 1.200.000.000. Untuk menentukan biaya tetapnya juga yaitu adalah biaya overhead tetap ditambah biaya pemasaran tetap, yaitu 300 juta ditambah 100 juta, yaitu hasilnya untuk biaya tetap adalah 400 juta. Nah, jadi laba bersihnya yaitu pendapatan dikurangi total biaya variabel ditambah dengan biaya tetap, yaitu 1.200.000.000 dikurang 640 juta ditambah 400 juta, maka laba bersihnya yaitu adalah 160 juta. Nah, untuk slide selanjutnya yaitu adalah ciri-ciri biaya variabel. Ini tuh terbagi menjadi 4 bagian. Bagian yang pertama adalah bergantung pada volume produksi. Biaya variabel akan meningkat ataupun menurun seiring dengan terjadinya perubahan volume terhadap produksi ataupun penjualan. Jadi, semakin banyak produk yang diproduksi, maka semakin tinggi biaya variabelnya. Bagian yang kedua adalah biaya per unit stabil. Biaya variabel per unit akan tetap konstan terlepas dari banyaknya jumlah yang diproduksi. Misalnya nih, jika biaya bahan baku per unitnya adalah 10.000, maka biayanya akan tetap sama meskipun jumlah produk yang diproduksi itu bertambah. Lalu yang ketiga adalah dapat diprediksi. Biaya variabel dapat diprediksi dengan cukup akurat berdasarkan pada rencana produksinya. Contohnya, jika perusahaan merencanakan untuk memproduksi sebanyak 1.000 unit, maka biaya variabel dapat dihitung berdasarkan biaya per unitnya. Dan yang keempat atau yang terakhir adalah mempengaruhi margin laba. Karena biaya variabel berhubungan dengan volume produksi, maka perubahan dalam biaya dapat mempengaruhi margin dari laba perusahaan. Jadi, jika biaya variabelnya meningkat, maka laba bersih akan dapat tertekan jika harga jualnya itu tidak berubah. Selanjutnya yaitu adalah pengaruh biaya variabel dalam bisnis. Yang pertama, penentuan harga produk. Suatu perusahaan harus dapat memastikan bahwa harga yang telah ditetapkan dapat menutupi dari biaya variabel dan tetapnya, serta juga dapat menghasilkan laba. Yang kedua, pengaruh terhadap laba kotor, yaitu semakin tinggi variabel biaya, maka semakin rendah laba kotor jika pendapatannya tetap sama. Yang ketiga, fleksibilitas dalam produksi.
Suatu perusahaan harus dapat menyesuaikan tingkat produksi sesuai dengan permintaan pasar tanpa ikatan pada biaya tetap yang sangat tinggi, yang dimana hal ini memungkinkan suatu perusahaan untuk lebih responsif terhadap perubahan permintaan dan kondisi pasarnya. Yang keempat, pengaruh terhadap perencanaan anggaran. Dengan memahami variabel biaya, suatu perusahaan dapat merencanakan pengeluaran serta investasinya dengan lebih baik. Jadi, perusahaan dapat mengatur anggaran untuk bahan baku, tenaga kerja langsung, dan biaya produksi lainnya yang berdasarkan pada proyeksi volume produksi. Dan yang kelima adalah dampak terhadap perhitungan pajak. Variabel biaya mempengaruhi penghasilan kotor dan pajak yang harus dibayar. Dan dengan mengurangi laba kotor melalui variabel biaya, perusahaan dapat mengurangi kewajiban dari pajak tersebut. Kesimpulannya adalah, kos variabel adalah kos yang berubah secara langsung seiring dengan perubahan tingkat aktivitas atau volume produksi. Ini berarti biaya ini bertambah seiring peningkatan produksi dan menurun saat produksi berkurang. Kos variabel dihitung per unit produk. Contohnya, jika biaya bahan baku dan tenaga kerja bertambah dengan meningkatnya jumlah yang diproduksi, maka biaya tersebut dianggap kos variabel. Memahami kos variabel penting untuk menentukan harga produk, margin keuntungan, dan pengambilan keputusan lainnya. Karena setiap tambahan unit produksi membawa tambahan biaya. Secara keseluruhan, penentuan kos variabel membantu perusahaan dalam perencanaan keuangan, analisis biaya, dan pengambilan keputusan strategis, terutama yang berkaitan dengan skala produksi dan efisiensi operasional. Baik, sekian dari kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Terima kasih. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video